ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah Masjid Al-Hurriyah IPB, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para ibu bapak kaum muslim dan muslimat yang bergabung dalam acara kajian Kitab Bulughul Maram, semoga kita semua senantiasa istiqamah di dalam menjalankan seluruh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada sore hari ini dengan tema zakat sebagai pilar ekonomi Islam. Karena sekarang kita masuk pada babu zakat atau kitabuz zakat dalam kitab Bulughul Maram. Rupanya istilah itu di dalam kitab Bulughul Maram bukan bab tapi kitabuz zakah. Lalu subbabnya disebut dengan bab per bab. Dalam kitab Al-Fiqhul Iqtisadi li Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harsi. Ya. Dalam buku itu dia ungkapkan ada qawaid al-iqtisad al-islami. Qawaidul iqtisad al-islam maksudnya adalah dasar-dasar sistem ekonomi Islam. Ada 5 pilar. Ya. Pilar yang pertama itu terkait dengan apa yang disebut sekarang ini dengan produksi. Ya. Pilar yang kedua adalah konsumsi. Dan pilar yang ketiga adalah distribusi. Pilar yang keempat adalah uang atau keuangan. Dan pilar yang kelima adalah hisbah, pengawasan. 5 pilar ini zakat menempati pilar yang ketiga, yaitu terkait dengan tauzi'ul sarwah atau distribusi barang dan jasa. Makanya kita katakan bahwa zakat sebagai pilar ekonomi Islam karena dia menempati pilar yang ketiga, yaitu dalam kaitan distribusi barang dan jasa. Ya. Ada lagi satu kitab atau buku As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muthla yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki atau terjemahnya Politik Ekonomi Islam. Ya. Dia menyebutkan bahwa problema ekonomi menurut ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional sekarang mungkin bisa lebih masyhurnya dikenal dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis.
Bagi mereka kelangkaan ekonomi adalah, bagi mereka problema ekonomi adalah kelangkaan barang dan jasa. Yang dalam kitab Politik Ekonomi Umar itu menempati bagian yang bagian pertama itu. Jadi problema ekonomi menurut ekonomi konvensional terletak pada kelangkaan barang dan jasa. Nah, inilah kemudian ya dalam sistem ekonomi konvensional itu bagaimana meningkatkan produksi barang dan jasa ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Ya. Sedangkan menurut Syekh Abdurrahman Al-Maliki, dalam Islam problema ekonomi yang sesungguhnya adalah terkait dengan pendistribusian alat pemuas, yakni barang dan jasa, atas setiap individu. Itu bedanya. Sekali lagi, problema ekonomi menurut sistem ekonomi Islam terletak pada distribusi barang dan jasa. Ya. Bukan pada kelangkaan barang, bukan pada produksi. Tidak tahu kalau sekarang ini apakah itu sudah karena sistem ekonomi yang dahulu para pakar memisahkan antara sistem ekonomi kapitalis berbeda dan sistem ekonomi sosialis, tapi sekarang ini kan seperti menyatu saja. Tapi kalau dalam Islam seperti itu, problema ekonomi sesungguhnya adalah berkaitan dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan itu terjadi karena tidak meratanya pendistribusian barang dan jasa. Ya. Kemiskinan itu terjadi karena ketidakadilan dalam hal pemerataan di sini. Tentu barang dan jasa yang kemudian pada pilar yang kedua tadi tentang konsumsi, itu terkaitnya dengan kebutuhan apa yang harusnya dipenuhi. Dalam Islam, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok, yaitu makan, minum, atau katakanlah kita katakan sandang, pangan, dan papan. Walaupun belakangan ini kemudian berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah pendidikan, itu menjadi juga mungkin salah satu kebutuhan primer. Nah, oleh karena itulah, lembaga zakat dalam Islam ini masuk pada menempati pilar yang ketiga dalam rangka untuk dalam rangka pemerataan, dalam rangka juga memecahkan problema kemiskinan dalam Islam ini. Ya. Bahkan zakat tampil dalam rangka menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Ya. Oleh karena itulah, kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr, surat 59, ayat 7, itu salah satu tujuan daripada lembaga zakat ini dalam Islam, itu disebutkan dalam itu, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta orang-orang kaya itu harus ada kewajiban zakat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi harta itu hanya beredar di tangan segelintir. Kalau sekarang konglomerat saja. Karena itu dalam Islam haram hukumnya ihtikar, itu artinya menimbun barang. Haram hukumnya memonopoli barang. Itu semuanya. Karena nanti terjadi ketidakadilan dalam distribusi barang dan jasa ini. Itu.
Maka kewajiban zakat ini bukan sekedar sebuah kedermawanan, bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya atau charity, bukan sekedar kasih kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, bukan. Zakat adalah kewajiban sosial. Setiap individu muslim yang memiliki persyaratan zakat dalam rangka mengatasi problema kemiskinan umat. Ya. Dahulu mungkin kita belajar kitab-kitab fikih, ya, apalagi di pondok-pondok pesantren, paling hanya mempelajari mulai dari bagaimana hukumnya zakat, kemudian barang-barang syarat-syarat wajib zakat dan seterusnya. Nah, sekarang orang baru menyadari bahwa ternyata zakat adalah bagian yang penting sekali dalam rangka untuk mengatasi problema kemiskinan umat, di mana sistem ekonomi, ya, seperti dalam buku fikih ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu lagi buku karya Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin, bukunya berjudul Agar Harta Berkah dan Bertambah. Ya. Agar harta berkah dan bertambah. Gerakan membudayakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam mukaddimah buku ini, Pak Kiai Didin Hafidzuddin, Profesor Didin Hafidzuddin, yang tidak asing untuk kalangan mahasiswa akademisi, akademika IPB, dia mengatakan bahwa zakat sangat berpengaruh signifikan, ya, terhadap penurunan angka kemiskinan kalau dikelola dengan sebaik-baiknya, kalau dikelola secara profesional. Dia beri contoh dalam buku itu, dia pada tahun 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia, di Kuala Lumpur di sini, terdapat 410.000 kakak, ya, yang tergolong dalam mustahik zakat atau miskin, fakir miskin. 410.000 kakak, ya, dari dikelolanya zakat secara profesional oleh Pusat Pemungutan Zakat, badan pengelola resmi pemerintah Malaysia. Maka pada akhir tahun 2005 ini, jadi 2001 itu angka kemiskinan ada 410.000 kakak. Pada akhir tahun 2005 jumlah orang-orang miskin tinggal 1.000 kakak. Setelah diberikan, setelah badan zakat, kalau kita di Indonesia kan Baznas itu, setelah badan zakat di sana masuk dan kemudian dengan zakatnya dia berhasil menurunkan kemiskinan seperti itu. Tinggal 1.000 orang yang tadinya 410.000 dalam jangka waktu berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun. Padahal kemiskinan menurut ukuran di Malaysia, mereka dikatakan miskin, tapi masih mempunyai rumah 3 kamar, punya televisi, dan punya sepeda motor. Coba bandingkan kita di Indonesia. Berapa berapa juta jumlah kemiskinan yang katanya sekarang bukan menurun tapi ada peningkatan itu.
Yang kemudian di mana-mana misalnya ada istilah bedah rumah, ya. Bedah rumah itu kan mungkin penilaiannya rumah, orang punya rumah, tapi kamarnya mungkin 1-2 aja. Nah itu mungkin saja kalau kita di Indonesia dianggap orang sudah punya rumah, apalagi walaupun rumah apa sekarang itu ada istilah kalau ada pembangunan rumah-rumah itu ada rumah itu RSS apa itu rumah sangat sederhana. Itu. Berapa kamar itu? Tipe 36, rumah tipe 36 itu kalau tidak salah 2 kamar ya. Kamar tamu, kemudian kamar mandi toilet itu. Kalau rumah tipe RSS itu kan lebih kecil lagi. Nah di Malaysia orang punya rumah dengan 3 kamar, punya televisi, punya sepeda motor, dianggap masih miskin. Itulah keberhasilan di Malaysia dalam penerapan zakat ini. Ya kalau kita baca dalam sejarah misalnya, siapa yang tidak kenal dan nama Umar bin Abdul Aziz? Bukan Umar bin Khattab. Ya. Seorang khalifah yang bijak, tapi sangat berhasil dalam membangun, mensejahterakan umatnya melalui pengembangan lembaga zakat ini. Ya. Dalam tempo tidak lebih daripada 4 tahun, kurang daripada 4 tahun, itu berapa tahun? Ya. Itu zakat yang distribusikan ya, khalifah menugaskan para petugas zakat amilin untuk membagi-bagikan zakat ini sampai ke Mesir. Satu persatu rumah rakyat itu diketuk dan ditanyakan apakah kalian sebagai seorang mustahik zakat, dan kami sudah datang siap dengan membagi-bagikan zakat ini. Tapi setiap rumah yang didatangi, diketuk, ditanyakan, tidak ada seorang pun yang mengaku dia sebagai mustahik zakat. Sehingga harta zakat yang ada di tangan mereka dikembalikan, dibawa kembali ke pusat pemerintahan khilafah Islamiyah yang pada saat itu berada di Baghdad di Irak untuk manfaat yang lainnya, karena fakir miskin tidak ada. Kita tahu bahwa hak atau mustahik zakat kan tidak hanya fakir dan miskin, tapi ada 8 asnaf. Tapi tujuan utama daripada sistem ekonomi Islam, termasuk dalam hal ini adalah lembaga zakat, adalah untuk mengatasi problema kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya berhasil dalam hal ini. Nah, oleh karena itulah kita masuk pada kajian Kitab Bulughul Maram, Kitabuz Zakah, pada hadis yang pertama. Sekarang kita sudah masuk pada Kitab Bulughul Maram, hadis yang pertama. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia katakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mu'adz bin Jabal ini tidak sekedar utusan, tapi kemudian dia diangkat, belakang hari diangkat menjadi gubernur Yaman, Mu'adz bin Jabal. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab.
Wahai Mu'adz, engkau nanti akan menjumpai di zaman sana ada komunitas Ahlul Kitab. Kalau Ahlul Kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Fa'awwalu ma tad'uhum ilaihi. Maka pertama seruan yang engkau sampaikan kepada mereka terkaitnya dengan Mu'adz diutus untuk berdakwah di negeri Yaman. Sehingga pesan Rasulullah, dakwah pertama yang kau sampaikan kepada mereka adalah fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni, kata Rasulullah, wa anni Rasulullah. Ajak mereka untuk mengucapkan kalimat syahadatain. Syahadat pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua kata Rasulullah wa anni Rasulullah. Artinya kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kata Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Lalu kata Rasul, fa inhum ata'uka, maka jika mereka taat kepadamu, fa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka taat kepadamu atau mereka menurutimu, engkau berhasil bisa membuat mereka masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa'alimhum, sampaikan kepada mereka bahwa innallaha iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Yang pertama, kalau Anda sudah berhasil membuat mereka masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepadamu kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Setelah mengucapkan syahadat. Wa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka taat kepadamu dalam hal ini, salat mereka sudah tegakkan, pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, innallaha aftarada alaihim sadaqatan, Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat. Dalam hadis ini kata zakat disebutkan sadaqah. Karena memang di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan mustahik zakat, surat At-Taubah ayat 60 itu disebutkan, dan innamas sadaqatu lil fuqara. Sadaqat di sini dimaksudkan adalah zakat. Jadi pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, innallaha iftarada alaihim sadaqatan, Allah telah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat, tu'khadu min agniyaihim. Dari mana sumber zakat diperoleh? Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Faturaddu ala fuqaraihim. Lalu didistribusikan. Ya, itu. Turaddu artinya dikembalikan. Kok dikembalikan? Iya, dia punya hak gitu. Jadi jangan dikira bahwa harta benda yang di tangan orang-orang kaya itu harta hak dia semua. Tidak. Di situ ada hak orang-orang fakir miskin. Karena itu Rasulullah mengatakan, tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari harta orang-orang kaya dan kemudian dikembalikan kepada fuqaraihim, para fakir miskin. Fa inhum ata'uka lidzalika, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, kalau itu mereka taati, kalau itu mereka jalankan, fa iyyaka wa kara'ima amwali, maka engkau hai Mu'adz, lindungilah harta-harta mereka. Harta-harta yang mereka sudah zakat ini, harta milik mereka harus dilindungi. Wattaqi da'watal madlum, dan hendaknya engkau hati-hati, takutlah pada doa orang-orang yang terzalim, teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doa mereka tidak ada hijab, tidak ada yang terhalang. Doa mereka akan dikabulkan oleh Allah.
Kalau engkau tidak hati-hati sehingga mereka terzolimi, maka ingat, kalau mereka sudah berdoa kepada Allah, laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Doa mereka dengan Allah tidak ada hijab. Hadis ini kita ungkapkan secara lengkap, walaupun dalam kitab Bulughul Maram hanya diambil pada bagian fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa karaimal amwali, sampai di situ. Nah, itulah salah satu di antara hadis-hadis dalam kitab zakat dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang kedua panjang sekali. Hadis yang kedua. Sehingga ya salah satunya yang ingin kita sampaikan ini ada hadis yang ketiga dari kitab zakat atau bab tentang zakat itu. Hadis yang ketiga ini, atau hadis berikutnya ini adalah datang dari Mu'adz bin Jabal sendiri. Kalau tadi itu dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah pernah mengutus Mu'adz bin Jabal dan seterusnya tadi kita sudah jelaskan. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dalam riwayat yang lainnya, Rawahul Khamsah, itu hadis yang bersumber dari Mu'adz sendiri. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ilal Yaman. Dia bercerita bahwa Rasulullah mengutusnya ke negeri Yaman. Fa'amarahu, maka dia perintahkan kepadanya an ya'khudha. Ini kaitannya dengan zakat. Itu sudah masuknya pada barang zakatnya. An ya'khudha min salasina bakaratan. Supaya mereka yang memiliki sapi, berapa di sini? Ayakhudha min kulli salasina bakaratan. Dari 30 ekor sapi diambil zakatnya. Tabi'an atau tabi'atan. Nah, itu nanti. Itu perhitungan tentang zakat ini. Min kulli arba'ina musinnatan, dan dari 40 ekor kambing, musinah 1 ekor, keluarkan zakatnya. Wa kulli halimin dinaran, dan juga yang memiliki emas harus dia keluarkan. Dalam bentuk dinar itu mata uang emas. Nah, dari hadis ini saja kita lihat bahwa ada zakat berupa peternakan. Dan kalau ada orang memiliki peternakan sapi, kemudian sudah mencapai, ini ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah berapa ekor sapi yang dimiliki. Satu riwayat mengatakan bahwa kalau dia sudah memiliki 10 ekor, maka dia harus keluarkan 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Jadi zakatnya bukan 1 ekor sapi, tapi 1 ekor kambing. Kalau sapi yang dimiliki, yang diternak itu sudah mencapai 10 ekor. Kalau 20 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Masing-masing berumur 1 tahun.
Tapi kalau sudah mencapai 30 ekor seperti dalam hadis ini, ya, Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya dan kemudian menyuruhnya untuk mengambil min kulli salasina baqaratan tabi'an atau tabi'atan. Dari 30 ekor sapi yang dimiliki, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi. Kalau 30 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kalau baru 10 ekor sapi, 1 ekor kambing umur 1 tahun. Kalau dia memiliki 20 ekor sapi, maka dia mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Nah, kambing ini mau dibawa kemana? Apakah dipotong-potong lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin? Tentu tidak begitu cara pengelolaan zakat. Ya. Ya. Kalau ada orang-orang yang kaya atau misalnya peternak sapi ini memiliki bukan hanya 20-30 ekor, tapi ratusan ekor sapi, kan berapa ekor kambing yang harus dia itu, atau berapa ekor sapi itu. Apakah sapi dipotong kemudian dibagi-bagikan daging seperti pada Idul Adha itu? Tidak. Nah, inilah manfaat ekonominya. Maka orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin kan bisa diberikan jatah dalam bentuk misalnya 1 ekor kambing jantan 1 betina, biar dia kembang biakan itu, sehingga bisa diharapkan dalam beberapa tahun kemudian dia sudah tidak lagi menjadi mustahik zakat, tapi bisa menjadi muzaki. Itulah cara Islam dalam rangka mengatasi problema kemiskinan. Kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dia biasanya pagi hari selalu minum susu kambing segar. Sekarang ini katanya susu kambing itu bagus diminum untuk dalam rangka antibodi untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Bagus katanya susu kambing. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia setiap hari biasanya sarapan pertama itu minum susu kambing. Suatu pagi, sehabis dia menikmati segelas susu kambing ini, tiba-tiba merasa perutnya mual dan sampai memuntahkan itu. Dia keheranan. Biasanya kalau minum susu kambing yang segar ini tidak pernah terjadi. Kok kenapa seperti ini? Dipanggillah khadim, ya, pelayannya. Ditanyakan, dari mana tuh kamu dapatkan susu kambing ini? Ternyata pelayan ini lupa. Dia ambil dari kandang kambing zakat. Tuh. Nah, ini ceritanya tentang orang-orang yang takwa itu. Orang takwa itu ada, Allah memberikan semua kita itu. Dalam surat Al-Anfal, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Allah mengatakan, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuk kamu ada imunitas gitu. Furqan itu artinya kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemampuan untuk membedakan antara mana yang halal dan mana yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang beriman, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan membuat dalam diri pribadi kamu itu ada imunitas yang luar biasa, itu furqan, daya pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita barangkali orang-orang yang takwanya tidak seperti Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq,
mungkin barang haram masuk ke dalam perut kita nggak ada mual gitu. Tapi beliau ini bukan susu haknya ini. Ini kandang zakat yang diambil oleh pelayan yang diberikan kepadanya. Artinya barang haram yang masuk ke dalam perutnya dengan furqan yang begitu tinggi dimuntahkan, dikeluarkan. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan kandang zakat tadi. Itu. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa zakat ini memang harus dikelola sebaik-baiknya. Ya. Kalau Mu'adz bin Jabal adalah gubernur Yaman, Abu Bakar Siddiq adalah khalifah. Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dia diangkat jadi khalifah, Abu Bakar Siddiq nggak mau, menolak. Bahkan ketika dipanggilnya khalifah, dia mengatakan, saya bukannya khalifah, tidak pantas saya itu menggantikan. Khalifah itu kan pengganti, menggantikan Rasulullah. Kedudukan saya tidak sama dengan Rasulullah. Tapi kemudian istilah khalifah ini menjadi populer dalam sistem pemerintahan Islam. Kepala negara itu khalifah. Ya. Dan itu berjalan hingga berabad-abad lamanya. Itu contoh bahwa kepala pemerintahan, kepala negara mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan umat, terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dan zakat merupakan salah satu lembaga yang dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan ini. Ya. Mungkin itu tadi barang zakat. Kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Apa saja barang zakat yang harus dikeluarkan tuh. Umumnya kita kan berbicara tentang uang, berbicara tentang emas. Tuh. Kalau sudah cerita tentang zakat. Tapi potensi ekonomi dalam bidang ya zakat berupa zakat pertanian, peternakan, ini kan harusnya dikelola secara profesional sehingga bisa memperdayakan. Jadi zakat juga adalah dalam rangka pemberdayaan kaum du'afa. Kaum du'afa kan masuk pada fuqara wal masakin di sini. Jadi itu contohnya. Kalau yang punya peternakan sapi, tidak tahu di Indonesia ini siapa saja yang punya peternakan sapi. Kalau dulu zaman Soeharto kan kita ingat saja di Bogor itu ada di mana di Tapos itu. Sampai sekarang mungkin masih diwariskan pada anaknya ya. Berapa ratus ekor sapi yang diternak di sana kita tidak tahu. Di pesantren kami ada mahasiswa IPB yang dulu memang mondok di kami. Kemudian 2 tahun yang lalu, dia diminta untuk melamar, kemudian dia diterima untuk kerja di sana di Tapos. Tapi dia kemudian menolak karena melihat terlalu berat sana tanggung jawabnya. Saya lupa itu menanyakan berapa ratus ekor sapi. Itu saja kalau dizakati setiap tahun itu kan. Zakatnya bukan dalam bentuk uang. Kalau kita lihat hadis ini kan tuh 30 ekor sapi yang dia miliki, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor anak sapi jantan. Itu. Kalau 30 maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor sapi jantan berumur 1 tahun. Itu. Tapi kalau baru 10 ekor atau 20 ekor, maka zakatnya berupa kambing yang berumur 1 tahun juga. Itu. Tinggal di data saja itu. Berapa pengusaha-pengusaha peternakan sapi di Indonesia ini kan. Masa tidak ada yang muslim?
Ya sudah ada. Tommy Soeharto punya di Tapos itu. Terus siapa lagi? Mungkin di Sumatera, di Kalimantan. Itu. Nah, kalau dia seorang muslim yang baik kan dia tahu pun kewajibannya untuk mengeluarkan zakatnya. Juga peternakan sapi. Kalau peternakan sapi terbatas, mungkin kalau kambing, ya, cuman kambing gitu. Wa min kulli arba'ina musinnatan. Ya, jadi dari 40 ekor kambing yang dimiliki, kalau sudah mencapai 40 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor. Yaitu 1 ekor kambingnya berumur 2 tahun. Zakat kambing ini. Kalau dia memiliki antara 40 ekor sampai 120 ekor, itu masih mengeluarkan zakatnya 1 ekor saja. 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Tapi kalau dia sudah memiliki kambing lebih dari 100, antara 120 sampai 200 ekor, itu dia harus mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing setiap tahun. Karena ini berlaku haul juga. Nah, kalau dia sudah memiliki 200 ekor, 201 sampai dengan 309 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 3 ekor kambing. Maka setiap pertambahan 100 ekor, dia mengeluarkan 1 ekor kambing. Siapa di antara para pengusaha peternak kambing di Indonesia yang sudah mencapai ratusan ternak kambing itu? Atau paling tidak antara 40 sampai 120 kan dia sudah bisa mengeluarkan 1 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Itu hadis ini berkaitan dengan sapi, zakat sapi ataupun zakat kambing itu. Onta tidak perlu kita bahas karena nggak ada di Indonesia. Biarkan saja diaturnya di Saudi. Ada juga kita di Taman Safari itu cuma 1-2 ekor sana. Mungkin yang sesuai dengan kita, apalagi di negara kita kan pertanian. Nah, ini zakat pertanian. Zakat pertanian dalam hadis Rasulullah disebutkan fima saqatis sama ushrun. Jadi kalau tanah pertanian itu dengan mengandalkan tak ada hujan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 10% dari hasil pertanian sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa nih? Tadi kita bahas kalau untuk sapi, kambing, jumlah 10 ekor, 20 ekor, kemudian 30 ekor menjadi 10 ekor, itu namanya nisab. Nisab itu kadar harta yang dimiliki. Jadi orang yang memiliki 10 ekor sapi, dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing, ya, jantan. Kalau 20 ekor sapi, dia harus mengeluarkan 2 ekor kambing. Kalau 30, nah itu nisab. Nisab zakat sapi. Kalau nisab itu kadar minimal harta yang dimiliki. Kalau untuk kambing tadi, bila dia sudah memiliki 40 ekor kambing minimal, maka sudah wajib zakat. Kurang dari itu, misalnya baru hanya 39 ekor, para ulama belum masuk pada wajib zakatnya. Walaupun belum masuk, belum mencapai nisab. Nah, kalau nisabnya pertanian tadi kurang lebih 650 kg hasil panen dia, maka kalau tanahnya adalah tanah tadah, hujan curah hujan, wajib
dia mengeluarkannya 10% dari 650 kg itu. Kalau tanahnya adalah tanah irigasi yang memerlukan biaya, maka zakatnya ada 5% dari hasil pertanian yang mencapai nisab. Batas minimal adalah 650 kilo. Nah, orang kalau sekali panen mungkin beberapa ton, itulah berarti 5% dari 3 ton atau 10% dari 5 ton dan seterusnya, tergantung dari itu. Nah, kalau itu zakatnya berupa beras, beras ini, maka ya tinggal dibayar, dikasihkan saja karena orang butuh makan, itu para fakir miskin. Ya, tapi kalau seperti sapi, kambing, onta, itu dibayarnya zakatnya dengan sapi atau kambing atau onta itu sendiri. Ya, berbeda dan zakat pertanian itu. Barang-barang atau benda zakat ini apa saja gitu. Sudah jelas tadi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Peternakan, kalau kita ikuti hadis ini, kemudian pertanian, kemudian zakat emas dan perak. Ini yang lebih luas lagi pengembangannya. Zakat perniagaan, gitu. Zakat emas dan perak misalnya. Nisabnya berapa? Nisab emas dan perak. Nisab emas, perak sendiri. Umumnya kan kita nisab emas, siapa yang sudah memiliki 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai. Nah, ini dibayarnya bukan emasnya dipotong-potong 2,5% dari 85 gram, tapi yang dibayar adalah dalam bentuk nilai mata uang, nilai uang. Maka berapa harga 1 gram emas di pasaran sekarang? Baru-baru ini kalau tidak salah hampir 1 juta itu kita sekarang. Jauh sebelumnya kan antara 600.000 per gram. 600.000. Sekarang sudah tinggi itu. Harga emas meningkat. Taruhlah saja misalnya kalau sampai 1 gram, ini harus akhwat yang menjawab nih. Dia yang pakai. Jadi harga emas sekarang berapa? Dikalikan saja. Misalnya saja 500.000, kita dulu itu sederhananya begitu. Kalau 1 gram harganya di pasaran itu 500.000 kali 85 gram, sekitar 50 juta. Ya. 50 juta atau 5 juta. Maka dia sudah termasuk orang muzaki, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Tapi ada persyaratan lain selain daripada nisab, kadar harta minimal yang dimiliki adalah terkait dengan haul, kepemilikan 1 tahun berjalan. Nah, ini dikonversikan kepada uang. Ya. Sekarang orang memiliki simpanan deposito di bank sebanyak 100 juta, udah melewati nisab emas ini. Kalau harga emas sekarang di pasaran 700.000 misalnya. Tapi kalau 100.000 berarti ketika dia memiliki simpanan di bank, ya, banknya jangan bank konvensional, itu nanti riba lagi. Simpan di bank syariah. Berapa? 100 juta simpanan di bank. Maka
dari segi nisab sudah memenuhi kewajiban zakat. Dari segi haul harus 1 tahun berjalan. Jadi kalau dia simpan hari ini, katakanlah orang suka menghitungnya dengan standar bulan Ramadan. Karena kalau dia keluarkan di bulan Ramadan itu amalan yang sunnah, yang wajib saja itu berlipat ganda, apalagi amalan sunnah juga begitu. Maka misalnya saja, ya katakan saja sekarang di bulan apa nih? 1 Januari, Masya Allah. Dia punya simpanan di bank sebanyak 100 juta. Maka tahun yang akan datang, 1 haul, sudah mencapai 1 tahun penuh. 1 Januari yang akan datang dia wajib mengeluarkan 2,5% dari 100 juta nih. 2,5% dari 100 juta, jadi berapa? 2,5 juta apa 25 juta? Jadi emas dan perak ini, uang itu masuknya pada nisab emas dan atau perak itu. Standarnya adalah nisab emas. Kalau dia memiliki uang, sekarang ini yang mendepositokan uangnya di bank kan, apalagi yang para pejabat-pejabat mungkin 1 miliar itu kurang tuh. Nah kalau 1 miliar berarti berapa persen? Itu 2,5% dari 1 miliar. Kalau ada 1 juta orang yang memiliki simpanan dan mereka dengan istiqomah mengeluarkan zakatnya, sudah berapa banyak itu setiap tahunnya. Sudah banyak anak-anak yang putus sekolah bisa diselamatkan. Putus sekolah karena uang kuliahnya nggak terbayar, bisa diselamatkan melalui zakat. Dan DKM Al-Hurriyah punya lembaga zakat namanya Laziz ya. Baznas itu adalah lembaga resmi yang pemerintah ya. Sedangkan yang swastanya itu namanya Laziz. Kalau tidak salah DKM Al-Hurriyah juga punya, harus ada badan hukumnya. Nah, dan resmi sehingga kita bisa menyalurkan zakat kita melalui kalau istilahnya kalau sekolah kan ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Jadi kalau lembaga badan amil zakat ini ada yang Baznas itu yang negerinya, kalau swastanya ada Laziz, lembaga amil zakat. Laziz, zakat, infak dan sedekah, Laziz. Jadi tidak hanya menerima zakat, tapi juga infak, sedekah diterima. Tentu pertanyaannya adalah, kalau orang belum memiliki harta sesuai dengan ketentuan nisabnya, belum mencapai kadar nisab senilai 85 gram emas, tidak wajib zakat. Memang tidak wajib zakat. Tapi ingat bahwa di dalam surat Az-Zariyat, dalam surat Az-Zariyat ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Harta kita ini, dalam harta kita ini ada hak fakir miskin. Yang sa'il disebutkan yang meminta ataupun yang enggak meminta. Biasanya karena dia sangat butuh sehingga dia datang meminta. Tapi mintanya dengan cara yang baik, bukan turun di jalan seperti tukang minta-minta di situ. Itu bukan tidak ada haknya di situ tuh. Rasulullah SAW menyatakan bahwa laisal miskin, orang miskin itu bukan yang dia pergi dari satu pintu rumah ke rumah lain mengambil 1-2 buah korma kemudian, bukan itu. Orang miskin itu adalah orang yang
ya memang membutuhkan, tapi bukan miskin seperti yang kita lihat di jalan-jalan menjadi profesinya untuk tukang minta-minta, itu bukan itu. Itu. Malah kalau dalam Al-Quran di akhir surat Al-Baqarah disebutkan lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah, para fakir miskin yang mana? Yang mereka karena kesibukan dalam rangka fi sabilillah sehingga tidak bisa berusaha sendiri. Nah itu. Ya termasuknya di sini adalah para penuntut ilmu masuk dalam fi sabilillah. Kita belum masuk pada mustahikin zakat. Kita baru di awal tentang kedudukan zakat dalam Islam sebagai pilar ekonomi Islam, di mana kalau belum sampai memiliki harta nisab, dia masih juga dituntut untuk berinfak sedekah sunnah. Kalau zakat kan wajib. Dia sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 19 atau surat Al-Ma'arij. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 19, surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 24 25. Sama maksudnya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun. Yaitu orang-orang yang dalam harta mereka itu ada hak khusus yang ditentukan lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang yang meminta ataupun yang enggan meminta. Maka kita tidak punya kewajiban zakat karena belum memenuhi syarat wajib zakat, tapi kita masih memiliki kewajiban infak. Namanya sunnah. Ya. Jadi kalau infak sedekah kan sunnah. Nah itu di dalam Al-Quran, misalnya di awal surat Al-Baqarah, ya, kata-kata infak ini berlaku untuk umum. Ya. Ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, razaqnahum, kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Nah, infak ada infak wajib dan ada infak sunnah. Infak wajib itu adalah seperti zakat, baik zakat mal dan zakat fitrah. Infak wajib ini juga termasuk ke seorang kepala rumah tangga wajib berinfak dan beri nafkah kepada kaum keluarganya. Itu masuk ke dalam infak wajib. Adapun infak sunat adalah kita sebut dan infak sedekah, itu yang berkaitan istilah di sini. Jadi sebagaimana istilah zakat juga disebutkan sebagai sedekah. Maka sedekah juga umum. Ada sedekah wajib yaitu zakat, dan ada sedekah sunat itu sedekah-sedekah sunat. Maka itu tadi. Kalau kita belum mencapai syarat wajib zakat, sebetulnya kewajiban itu menjadi sebuah paksaan tuh dalam Islam. Orang-orang kaya kadang-kadang kan apakah karena kesibukan yang mengurus harta kekayaan, tapi dia lupa mengeluarkan zakatnya. Nah, maka para petugas datang mengingatkan, minta supaya dikeluarkan zakatnya. Kalau dia enggan mengeluarkan zakatnya, itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Salah satu tugas yang dilaksanakan pada saat dia baru selesai diangkat menjadi kepala negara menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Jadi itu. Jadi kenapa? Karena dia sudah mencapai sudah menjadi wajib baginya, tapi dia enggan mengeluarkannya. Maka perlu didatangi, dipaksa. Beda dengan infak atau infak sunnah ini, sukarela saja. Tapi yang penting di sini adalah kesadaran kita bahwa dalam harta kita itu ada hak milik orang lain. Ya, ini masih ada. Iya, ini waktunya lagi ya. Jadi barangkali nanti akan kita
lanjutkan ya, karena ini baru muqaddimah dari bab zakat, akan kita lanjutkan untuk mengembangkan dari hadis-hadis yang nanti kita baca. Mungkin sampai di sini dulu, melihat waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Saya kira sampai di sini dulu ya. Kita baru bacakan 2 hadis dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1 dan hadis nomor 3, dan kemudian kita kembangkan dengan yang lain-lainnya berupa barang-barang yang wajib zakat, itu harta-harta wajib zakat. Nanti juga kita akan uraikan secara terinci dalam subbab yang lainnya. Saya kira sampai di sini dulu. Kepada moderator silakan dilanjutkan. Terima kasih. Dengan Nanda Hayat, bukan? Siapa ini? Sultan. Silakan. Allah khair kepada Pak Ustadz Abbas. Materinya begitu berkesan walaupun di awal. Kemudian bagi teman-teman yang belum presensi ya, bisa presensi ada di kolom chat. Bentar saya kirimkan. Dan bagi peserta yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait materi zakat sebagai pilar ekonomi Islam, raise hand atau bisa komentar di nanti bisa saya bacakan. Baik, Ustaz. Sebelumnya ada yang bertanya. Ya, silakan. Saya bacakan dari Andi Firmansyah, Bogor. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya pahami zakat mal itu banyak pembagiannya. Salah satunya zakat penghasilan. Nah, jika saya zakat penghasilan, apakah sudah memenuhi seluruh kewajiban zakat saya? Ya. Zakat penghasilan ini penghasilan apa dulu ya? Bisa juga penghasilan dari perniagaan, kan penghasilan juga ya. Penghasilan mungkin dia sebagai seorang pegawai karyawan, penghasilannya juga dari sana kan ya. Apa ada satu nanti babnya terus ini apa kita bisa bahas atau tidak, tapi itu terkaitan zakat profesi. Apakah yang ditanyakan berkaitan zakat profesi atau tidak? Misalnya para dokter itu kan maksudnya pada zakat profesi ya, ada bahasan tersendiri karena di kalangan para ulama ada berbeda pandangan mengenai zakat profesi, tapi nanti akan kita bahas. Mungkin standarnya yang paling awal saja begini, penghasilan kita ya, penghasilan kita. Kalau dengan standar tadi, apakah kita memiliki simpanan, mau disimpannya di bawah bantal, apa mau simpannya di bank, ada semacam deposito. Tapi kalau sudah memiliki, apakah dalam bentuk emas juga bisa, senilai 85 gram ya, hasil apa tadi itu, usaha dia. Bisa hitung-hitung sudah senilai 85 gram, ditabung-tabungkan tuh, mulai dari kapan begitu dia masuk jadi kerja di suatu perusahaan atau menjadi pekerja atau karyawan atau misalnya sebagai contohnya PNS misalnya, dia mulai menabung tahun pertama dia menabung, kemudian hingga jumlah tabungannya sudah mencapai nisab. Nah, itulah kewajiban zakatnya di situ. Dalam sudah mencapai haul maka dia keluarkan 2,5%. Tapi beda lagi dengan nanti zakat profesi, kita akan bahas kemudian.
Kira-kira seperti itulah standarnya pertama. Apalagi kalau berbicara tentang zakat profesi, kita bandingkan dengan pertanian, misalnya seorang petani itu saat dia panen dengan hasil panennya 650 kg atau katakanlah sajalah 1 ton hasil panennya, itu dia sudah mengeluarkan, kalau ini dengan pengairan tadi dan biaya-biaya pengairan, maka dia mengeluarkan 5% dari 1 ton. 1 ton ini kalau beras, harga beras di pasaran sekarang berapa? Kalikan saja dengan 1 ton. Itu apakah sudah mencapai 85 gram, nilai 85 gram emas? Enggak sampai. Tapi itulah penghasilan petani. Dan itu dihasilkan dalam masa 3 bulan. Kalau dibagi kepada penghasilan setiap bulan, mungkin apakah ada 3 juta. Kalau UMR ya, standarnya sekarang berapa tuh? Dari situ. Artinya gitu, kalau kita mau membanding-bandingkan dengan hasil usaha petani, yang petani padi katakanlah, saat dia panen dan menghasilkan 1 ton padi kotor ya, ini beras ya, dia sudah wajib zakat. Ini tidak pakai haul ini. Jadi wa'atum yauma hisadih. Jadi kalau untuk pertanian itu saat dia panen, kalau sudah mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan 5% atau 10% dari hasil pertaniannya ini. Nah kalau kita, misalnya seorang petani yang saat dia panen mendapatkan hasil 1 ton, itu kan dia kerjain selama 3 bulan. 3 atau 4 bulan kalau padi sekarang. Berarti kalau 1 ton itu diuangkan kan sedikit sekali itu. Enggak mencapai nisab nilai 85 gram. Tapi dia harus mengeluarkan 5% atau 10%. Itu. Kalau dibandingkan dengan nisab nilai emas kan enggak mencapai itu 100 juta tuh. 50 juta juga enggak sampai. Tapi dia harus mengeluarkan 5%, ya. Katakanlah itu dari 1 ton itu. Minimal adalah 650 kilogram. Kadang-kadang mungkin nggak sampai 1 ton, setengah ton, kan berarti belum mencapai wajib zakat. Lalu ini kita bandingkan dengan penghasilan seorang pejabat, Pertamina misalnya, gaji direktur Pertamina sebulannya berapa tuh? 1 bulannya. Dibandingkan penghasilan petani yang 4 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Itu nanti pada pembahasan tentang zakat profesi. Jadi gambaran seperti itu barangkali. Artinya kalau kita belum memenuhi syarat wajib zakat, keluarkanlah infak saja. Infak itu bisa lebih banyak dari 2,5% dan bisa kurang dari 2,5%. Yang penting adalah ikhlas, dan kita yakini bahwa di dalam harta kita ada harta milik orang lainnya, supaya kita tidak makan harta yang batil, yaitu mencampur adukan antara hak kita dan hak orang lain. Itu yang perlu di sana. Sehingga mudah-mudahan dengan mengeluarkan infak itu kita sudah sisihkan harta hak milik as-sa'ili wal mahrum, sudah harta kita bersih dari infak. Ya. Jadi saya kira jangan menunggu harus sampai menjadi orang kaya dari tuan tanah dulu baru mengeluarkan kewajiban zakat. Kewajiban zakat itu kan paksaan. Nah, infak itu sukarela. Tapi dengan keyakinan bahwa di dalam harta kita ada milik orang lain, maka kita akan berinfak sedikit ataupun banyak sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan kita.
Itu karena harus kita yakini bahwa harta kita ini sebetulnya harta titipan saja, bukan harta kita sebetulnya. Itu harta milik Allah. Ya. Di surat Al-Hadid ayat 7 itu, surat 57 ayat 7 itu Allah mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Infakkanlah harta yang Allah titipkan pada kamu. Jadi kita dengan susah payah memeras keringat dari pagi sampai petang dapatkan itu, Allah mengatakan itu bukan harta kamu, itu harta aku. Ya. Di surat An-Nur disebutkan itu. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Berikanlah kepada fakir miskin dari harta Allah yang Allah berikan kepada kamu. Jadi yang kita dapatkan tadi, hasil usaha kita, keringat kita, seberapapun itu, pada hakikatnya adalah milik Allah. Dia berikan kepada kita melalui cara tadi usaha-usaha. Memang usaha ini akan menghasilkan tuh. Kalau Allah cabut kekuatan kita, kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, perlu ada kesadaran kita bahwa begitu juga dan orang usaha, kok usahanya tidak maju-maju. Allah tidak membagikan rezeki kepada mereka, mungkin Allah Maha tahu itu. Tapi paling tidaklah ada kesadaran kita bahwa kalau kita belum mencapai nisab wajib zakat, maka hendaklah kita dengan sukarela dalam bentuk infak sunnah. Ya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan lain. Jadi demikian penjelasannya, dan insya Allah ada pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rahmat William Syafi'i. Saya izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Jika zakat ini dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, apakah zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga tertentu boleh dikelola dan dibagi lebih besar lagi sebelum disalurkan kepada penerima zakat? Boleh dikelola, boleh dikelola ya, dan bahkan menjadi lebih besar lagi sebelum disalurkan kepada penerima zakat, begitu. Ya. Depositokan dulu. Jadi pengelola zakat itu disebutkan kalau untuk kita badan resminya adalah Basnas atau Lazis. Yang jelas saja itu kita ingin menyalurkan zakat kita. Kemana kita salurkan? Ya. Ke Basnas atau ke Laznas, bukan Lazis ya, Laznas, lembaga amil zakat. Ya. Seperti di DKM Al-Hurriyah IPB itu sudah ada lembaga resmi yang menampung harta zakat ini. Tentu sesuai dengan kebutuhan. Laznas ataupun Baznas itu mereka sudah tahu bagaimana cara mengelola harta ini. Gitu. Maka saya lihat seperti di DKM Al-Hurriyah itu mereka langsung disalurkan kepada para mahasiswa yang mungkin SPP-nya tersendat-sendat karena terlambat membayar atau apa gitu. Ya, jadi tentang pengelolaannya contohnya seperti di kandang kambing yang dikelola oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi cara pengelolaannya itu sudah ada aturannya pada lembaga zakat yang sudah ditetapkan seperti baik Baznas sendiri maupun Laznas. Kalau Baznas itu yang pemerintahnya, sedangkan Laznas adalah swastanya. Baznas itu negeri, kalau Laznas itu yang
swastanya itu. Ya. Kalau hartanya dalam jumlah yang besar, dan itu tadi juga pengelolaan harta zakat ini kan lebih menguntungkan untuk, apalagi dalam rangka pengembangan, dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan. Karena itu kenapa uang zakat ini para ulama terus menetapkan bahwa kecuali di suatu waktu bahwa ini itu tentang distribusinya juga kita belum masuk, tapi prinsipnya adalah begitu. Zakat bisa dikelola secara profesional, cuman ini jangan sampai nanti mengurangi hak fakir miskin yang sangat membutuhkan, tetapi ditunda-tunda sehingga dia akhirnya hidup sengsara. Misalnya saja seperti akhirnya orang putus sekolah karena hanya tidak mampu membayar uang SPP-nya, padahal di situ ada lembaga zakat yang bisa men-tackle ataupun menanggungnya. Tapi karena dengan alasan bahwa harta zakatnya dikelola seperti tadi secara ekonomis, padahal ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi, itulah maka kenapa harta atau zakat pertanian itu dikeluarkan dalam bentuk barangnya, seperti tidak dalam bentuk uang, ya, kalau zakat pertanian itu. Karena maksudnya itu beras misalnya. Karena itu yang memang kebutuhan orang untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari itu. Berbeda dengan emas misalnya, maka dikeluarkan dalam bentuk nilai emas atau berupa mata uang. Ya, jadi pertanyaan tadi terkait dengan pengelolaan harta zakat, ya salah satu tujuan daripada pengembangan zakat secara profesional adalah dari sisi pengelolaannya. Dan itu harus dilakukan oleh badan resmi. Tidak misalnya ada undang-undang yang menetapkan. Kalau misalnya kita sengaja mengorganisir para muzaki, padahal kita tidak punya izin untuk menerima, menampung zakat dan kemudian mendistribusikannya, maka kena undang-undang itu. Jadi yang hanya bisa menerima dan mengelola zakat secara profesional adalah mereka yang sudah memiliki badan resmi yang ditetapkan dalam undang-undang zakat kita. Gitu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sudah masuk jamnya? Iya. Sudah jam 5.30. Ya. Kalau bisa sampai setengah 6 ya. Kalau sudah sampai 5:30 cukupkan dulu karena saya masih ada acara lain setelah ini. Mohon maaf kalau masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Satu lagi boleh? Boleh. Baik. Jadi pertanyaan lagi Pak Ustadz terakhir. Saya bacakan dari Komariah. Zakat ternak wajib diberikan ke badan amil zakat atau disalurkan secara langsung. Hanya 1 ekor disalurkan 1 orang. Ya. Ini terkaitnya dengan apa namanya, amilin ya. Kita akan bahas juga tentang siapa itu amilin. Itu akan dibahas nanti tentang siapa yang berhak untuk menampung atau menerima zakat dan kemudian menyalurkannya. Ya, apalagi kalau ini zakat ternak. Gitu. Ya, jadi sementara misalnya ada orang kurang yakin kalau zakatnya ini, apalagi dalam bentuk tadi 1 ekor kambing atau uang yang jumlah besar,
dia ingin puas, maka dia mengkoordinir sendiri, dia yang mengeluarkan zakat, tidak disalurkan kemana-mana, dia sendiri yang kemudian memberikan kepada mustahik yang dia anggap dia punya hak untuk menerima ini, tapi dan tujuan itu tadi, tahun ini kalau sudah dibantu, tahun depan dia tidak lagi jadi mustahik. Kalau menjadi muzaki mungkin masih jauh sekarang, tapi paling tidak dia sudah tidak jadi mustahik lagi. Itu ada yang sekarang punya cara berpikirnya dan kemudian mengembangkan itu. Jadi dia sendiri, misalnya saja contoh tentang dulu itu sudah lama itu di Malang, ada seorang kaya yang menyalurkan zakatnya dengan beberapa orang-orang miskin sana diberdayakan, diberikan dibelikan mesin jahit, kemudian diberi pelatihan semuanya, sehingga pada tahun berikutnya mereka sudah punya penghasilan sendiri, tidak lagi jadi mustahik. Itu juga bagus ya. Kalau pertanyaan ini tentang kambing tadi ya, misalnya itu kadang-kadang saya ingat ini, dompet duafa Republika itu dulu menyalurkan apakah zakat atau infak itu dalam bentuk itu peternakan kambing misalnya di satu daerah, dianggap itu daerah yang butuh akan bantuan ini, kemudian di drop misalnya untuk ternak kambing, tapi itu karena tidak profesional mungkin dalam ini, mungkin tidak didampingi oleh teman-teman dari lulusan Fakultas Peternakan atau itu IPB. Jadi bukan semakin hari bertambah maju ternaknya, tapi malah akhirnya habis itu. Jadi itu tadinya niat kita untuk menurunkan angka pengangguran, karena itu juga termasuk dalam diberikanlah usaha-usaha seperti itu, tapi karena dia tidak mampu mengelolanya, akhirnya tujuan itu tidak tercapai. Maka sama juga tadi, kalau misalnya 1 ekor kambing di sini bisa misalnya diberikan kepada 1 orang saja, dia bisa apalagi sambil ditambahkan dengan modal misalnya ada 1 jantan 1 betina, kemudian dilepas dia mengembangkannya, itu juga bagus, sangat bagus itu. Apalagi kalau ini dilakukan atau dikelola secara lebih profesional melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Ya. Dan alhamdulillah sudah pukul 5.36. Jadi cukup. Pak Ustadz Abbas langsung ke kesimpulan dari kali ini begitu. Gak ada suara. Halo, Pak Ustadz bisa mendengar suara saya? Oh iya, sekarang kedengar. Jadi waktunya sudah menunjukkan pukul 5.36. Oh ya, cukup. Saya terlambat ini, ada di tempat lain, jadi saya harus berangkat dari sekarang. Alhamdulillah. Jadi mungkin bisa langsung ke kesimpulan, Pak Ustadz. Ya. Ya, saya kira tadi sesuai dengan topiknya di sini, zakat sebagai salah satu pilar ekonomi dan sistem ekonomi Islam dalam rangka mengatasi problema kemiskinan umat. Singkatnya seperti itu. Dan kemudian kalau dikelola secara profesional tentu tujuannya akan tercapai. Tapi kalau diberikannya secara istilahnya kalau dibagi-bagikan secara eceran, ya malah yang terjadi tahun ini di satu masjid dibagi-bagikan harta zakat, sedekah atau zakat misalnya, tahun berikutnya jumlah
yang miskin bertambah banyak di situ, yaitu tidak disalurkan secara baik. Jadi bukannya mengatasi kemiskinan, tapi malah menambah-nambah itu banyaknya kemiskinan. Intinya adalah seperti itu, perlu zakat dikelola secara profesional, secara baik, karena ini menjadi salah satu pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Islam untuk mengatasi problema kemiskinan. Ya, saya kira demikian. Saya duluan ya, saya akhiri. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diteruskan ya. Saya pamit ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Kepada peserta Kitabul Makhraj, pertanyaannya bisa disampaikan ya. Di lain waktu bisa kembali. Dari saya mungkin apabila ada banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf karena yang sempurna itu hanya. Dan mari kita tutup kajian minggu ini, kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.